Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di tempat yang penuh barakah ini, insyaallah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan iman ini ditetapkan oleh Allah sampai ajal nanti menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama para habaib Al-Habib Abdullah bin Alwi As-Segaf, Al-Habib Agil bin Agil, Al-Habib Muhammad bin Abdullah As-Segaf, Al-Habib Ali Uraidi bin Ahmad As-Segaf, Al-Habib Umar Al-Haddad, dan semua para habaib yang wajib kita cintai, para kiai, keluarga besar Kiai Haji Nu'man, keluarga besar Kiai Hasib, dan keluarga besar Al-Ustadz Ilham Masduki. Wabil khusus Al-Ustadz Marzuki Hasib, Al-Ustadz Husnan Hasib, Ustadz Khalili Hasib, dan Ustadz Muhammad Hasib, dan semua para asatid yang mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga bisa membimbing kita di jalan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tadi kita mendengar bahwasanya di tempat ini semenjak zaman dahulu, zamannya Kiai Nu'man, bahkan sampai zamannya Kiai Idris, ya, sebelumnya Kiai Nu'man, itu sudah menjadi tempat markas perjuangan melawan penjajah, perjuangan melawan komunis. Bahkan ketika munculnya ajaran Syiah, di sini tempat markas untuk melindungi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kejahatan akidah Syiah. Saya teringat hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Nabi SAW menyampaikan, akan membawa ilmu ini, ilmu kebenaran, di setiap zaman, di setiap generasi, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang adil. Artinya dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan, jangan pernah khawatir
Tidak ada orang-orang yang membawa kebenaran. Jangan khawatir. Karena Nabi SAW sudah menjamin. Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluh. Akan ada. Pasti selalu ada setiap generasi, setiap zaman. Orang-orang yang adil. Orang-orang yang terpercaya. Makanya alhamdulillah generasi sampai generasi berikutnya, ke Nu'man, ke Hasib, ke Ilham Masduki sampai sekarang alhamdulillah putra-putra daripada ke Hasib tetap terus memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan oleh Allah, diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Kemudian lanjutan hadis tersebut, yanfauna anhu tahrifal ghalin. Orang-orang tersebut, ulama-ulama tersebut, mereka punya tugas meluruskan paham-paham yang ekstrim. Paham-paham yang terlalu keras. Ada paham-paham yang sedikit-sedikit orang disesatkan, sedikit-sedikit orang dibilang masuk neraka, sedikit-sedikit dibilang syirik. Ini paham-paham orang-orang yang terlalu ekstrim. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti ini. Alhamdulillah di zaman itu hidup seorang muhaddis yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Hidup di kota Makkah dan beliau bertugas untuk itu. Sehingga beliau disebut sebagai Imam Ahlus Sunnah di abad ini. Dengan karangan beliau Mafahim Yajib an Tusahhah. Beliau dengan jelas dan lugas di situ meluruskan paham-paham yang sesat, paham-paham yang ekstrim, di antaranya paham Salafi dan Wahabi. Kemudian dilanjutkan dalam hadis tersebut, wa ta'wilal jahilin, dan orang-orang ini yang setiap generasi membawa ilmu kebenaran, dia melawan penakwilan daripada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang gak ngerti agama kemudian menakwilkan, mengertikan agama sesuai dengan logika. Menghalalkan LGBT, menghalalkan riba, bukan pakai dasar dalil agama, tapi pakai dasar logika. Ini diluruskan sama orang-orang ini nanti. Setiap zaman pasti ada orang-orang yang tegas melawan ajaran-ajaran liberal. Wantihal mubtilin, dan pemalsuan daripada orang-orang yang batil. Siapa lagi orang-orang yang batil kalau bukan orang Syiah? Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak ada orang batil yang berani memalsukan hadis seperti orang Rafidhah, seperti orang Syiah. Jujur saja ini. Wahabi itu memang gak benar. Tapi gak berani malsukan hadis. Menafsirkan hadis
sesuai keinginan mereka. Tapi memalsukan hadis tidak. Tapi kalau Syiah pekerjaannya memang suka memalsukan hadis. Makanya nomor satu orang yang tidak bisa dipercaya kata Imam Syafi'i adalah orang Syiah. Paling pinter buat cerita palsu, paling pinter buat hadis palsu. Ini juga akan dilawan oleh orang-orang yang adil. Orang-orang yang setiap generasi dipercaya sebagai pembawa ilmu kebenaran akan dilawan orang-orang seperti ini. Setiap zaman ada. Gak pernah habis, gak pernah selesai. Kemarin kita khawatir, kita takut. Tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang meninggal kemarin. Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. Siapa lagi yang meninggal kemarin? Banyak. Tokoh-tokoh Ahlus Sunnah yang kemarin wafat. Kita sempat takut, sempat khawatir. Gak ada lagi ini siapa yang akan berani menyampaikan kebenaran melawan ajaran Syiah. Subhanallah, muncul ustadz-ustadz baru, kiai-kiai baru, habib-habib baru yang berani menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena ini sudah dijanjikan oleh Nabi SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Pasti akan selalu ada sekelompok dari umatku yang berani menyampaikan kebenaran. Akan selalu ada, tetap akan ada, jangan khawatir. Ini sebentar lagi bulan Muharram. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingat bahwasanya di bulan Muharram banyak terjadi kejadian-kejadian yang mulia. Tapi kalau orang Syiah, Muharram ini bulan berkabung, bulan sedih. Kenapa? Di situ terbunuh cucu Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Husain alaihissalam. Sayyidina Husain alaihissalam ini cucu Rasulullah SAW yang wafat di bulan Muharram. Bedanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai cucu Rasulullah tanpa harus membenci sahabat Rasulullah. Tapi kalau orang Syiah ketika mencintai cucu Rasulullah, mereka membenci sahabat Rasulullah. Kita di tengah-tengah. Kalau Wahabi betul-betul cinta kepada sahabat Rasulullah sampai terkadang tidak memuliakan keluarga Rasulullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan sahabat Rasulullah, juga memuliakan keluarga dan anak cucu Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Husain ini wafat di bulan Muharram. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah gak perlu bersedih, gak perlu nangis-nangis. Kenapa? Karena Sayyidina Husain alaihissalam sudah tempatnya sudah terjamin, dijamin oleh kakeknya Rasulullah SAW. Bahkan disebut sebagai pemimpin pemuda di surga, Sayyid Sabab Ahlil Jannah. Sayyidina Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di surga. Gak perlu ditangisi. Karena tempatnya sudah jelas, sudah mulia. Dan beliau wafat sebagai seorang syahid. Yang perlu kita tangisi itu adalah diri kita. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak maksiat. Kita ini belum berjuang seperti Sayyidina Husain. Jadi gak perlu orang Syiah nangis-nangis, mukul-mukul dadanya, mukul-mukul kepalanya, nyobek-nyobek bajunya, badannya diiris-iris pakai pisau berdarah semua. Gak perlu.
Cukup tiru Sayyidina Husain. Bagaimana akhlaknya, bagaimana keberaniannya menyampaikan kebenaran. Bayangkan beliau hanya puluhan melawan ribuan, itu yang perlu kita tiru. Gak takut, gak gentar untuk menyampaikan kebenaran. Ini bahaya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Bulan Muharram ikut-ikutan merayakan acara wafatnya Sayyidina Husain. Hati-hati. Karena satu, ajaran Syiah itu enggak lebih baik daripada ajarannya Pondok Az-Zaitun, enggak lebih baik. Sama bosoknya, sama ruwetnya, sama-sama suka uang dan suka seks. Terus terang saja ini. Lu ahlu sunnah enggak suka seks? Ya suka tapi sing halal Jal. Ini ciri-cirinya aliran sesat itu urusannya dua pokoknya sudah. Urusannya fulus sama mulus. Fulus sama mulus. Gak beda jauh sama Az-Zaitun. Kalau di Az-Zaitun semuanya pengikutnya diwajibkan bayar uang untuk kepentingan daripada ajarannya. Makanya Sugi pondoknya berapa hektar? 200 hektar berapa itu? 1000 hektar. Ini. Mewah pondoknya. Ini ajaran Syiah juga sama. Urusannya uang. Dai-dainya yang di Indonesia semuanya karena uang, dapat uang. Dan juga urusannya juga urusan apa tadi itu? Urusan mulus, urusan perempuan, urusan seks. Kalau di Pondok Az-Zaitun seperti yang kita dengar di berita itu, zina enggak apa-apa asalkan bayar denda. Lah ancen ngono siap-siap denda kabeh ya. Hah? Asalkan bayar denda boleh zina, naudzubillah. Malah kalau ajaran Syiah, zina enggak bayar denda dapat derajat yang tinggi. Siapa orang yang mut'ah sekali derajatnya sama dengan Sayyidina Husain. Mut'ah 2 kali derajatnya sama dengan Sayyidina Ali. Mut'ah 3 kali derajatnya sama dengan Rasulullah. Na'udzubillah. Lebih rusak apa enggak ini daripada Zaitun? Lebih rusak. Hanya saja enggak terekspos. Kalau kita teliti, kita ekspos, justru kita melihat ajaran Syiah jauh lebih sesat dan lebih berbahaya daripada Az-Zaitun. Kemudian membahayakan negara juga sama. Az-Zaitun itu mendirikan negara dalam negara. Jadi di pondoknya itu ada menterinya, ada kepolisiannya, lengkap. Ada gubernurnya, membuat negara sendiri. Ajaran Syiah juga sama. Makanya dengarkan ini. Para aparat, para pejabat, dengarkan baik-baik. Justru harusnya yang membendung melawan ajaran Syiah ini negara, bukan masyarakat. Kenapa? Karena berbahaya untuk negara. Aswaja ini membantu NKRI jangan sampai diinjak oleh musuh-musuh Indonesia. Jangan sampai diinjak oleh orang-orang yang ingin merusak Indonesia. Aswaja ini bantu. Kenapa? Kalau Syiah sudah berkuasa, gak ada lagi istilahnya presiden itu gak ada. Akan dibuat negara sendiri. Yang tertinggi adalah pimpinannya Ayatullah. Itu ulamanya yang akan jadi presiden. Dari RT, RW sampai camatnya semuanya harus Syiah. Makanya sampai lihat negara-negara
yang di situ Syiah berkembang pesat, pasti negaranya akan hancur. Sampai lihat di Irak, porak-poranda, kenapa? Karena ajaran Syiah berkembang pesat di sana. Di Yaman, dari dulu aman, gak ada perang, gak ada masalah. Semenjak ajaran Syiah berkembang di situ, terjadi peperangan. Di Syria juga sama. Makanya negara Malaysia sangat hati-hati. Sampai negara Malaysia itu membuat polisi khusus untuk mendeteksi aliran-aliran sesat, khususnya Syiah. Di sana ada polisi khusus. Dan langsung ditangani oleh negara. Ditangkap, dibasmi oleh negara. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kalau Syiah ini besar di suatu negara, di suatu tempat, pasti negara itu akan dihancurkan. Negara itu akan dikuasai. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, para ulama, para umara, mari kita bersatu untuk menjaga negara kita Indonesia ini daripada ajaran-ajaran sesat, khususnya daripada ajaran Syiah. Kita ingin Indonesia ini tetap damai, tetap tentram, dan Indonesia akan damai apabila di Indonesia ini ajaran yang diutamakan, ajaran yang dilindungi, ajaran yang sesuai dengan NKRI adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan insya Allah negeri kita dijadikan negeri yang aman insya Allah. Mudah-mudahan di tahun baru ini, tahun baru Hijriah ini dirubah oleh Allah. Akhlak kita menjadi semakin baik, ibadah kita semakin baik. Dan mudah-mudahan di tahun yang kemarin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tetapkan istiqamah dalam ajaran yang benar, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.